Jadi ada 7 hal yang Bapak Ibu bisa lakukan sebagai guru, begitu. Darling Hammond itu pernah bilang di bukunya tahun 2017, gitu ya, yaitu pengembangan profesional berkelanjutan. Terus Bapak Ibu belajar, ambil seminar-seminar. Kalau perlu Bapak Ibu ikut sertifikasi nih, PPG saja jangan cukup. Bapak Ibu kalau lihat tadi eh, judul apa title saya di belakang ya, gelar saya itu nggak enak banget, itu susah banget dibacanya gitu. Ada cert ILS, cert TM, ada MIE, ada TM, ada MT gitu dan seterusnya. Ya, itu semuanya adalah sertifikasi kualifikasi yang saya ambil waktu saya jadi guru. Sambil ngajar saya belajar. Nggak ada namanya peraturan merdeka mengajar di zaman saya mengajar Ibu 2011 2012, nggak ada. Saya ambil itu, saya belajar sendiri. Ketika Microsoft buka pelatihan, saya ikut trainingnya. Sampai hari ini saya ikut trainingnya Microsoft. Saya ikut punyanya Google, saya ikut punyanya Amazon, dan seterusnya. Dan gak hanya sampai, saya ikut apa yang dilakukan Trinity School. Ada lagi beberapa kampus-kampus yang lain mengadakan pelatihan-pelatihan keguruan. Kenapa tidak diambil? Ikuti. Bayar, bayar. Namanya juga untuk karir, akhirnya bisa berdampak. Bahkan Bapak Ibu, saya pernah ngajar, 1 jam saya mengajar di salah satu institusi swasta, itu saya dibayar 1 JP-nya 40 menit, itu dibayar 280.000 paling rendah. Dan paling tinggi saya adalah 500.000 per jam, 45 menit. 500.000 Bapak Ibu. Bayangkan kalau ngajar, itu seminggu. Bapak Ibu. Bahkan pernah saya bikin soal di salah satu perusahaan, 30 soal bahasa Inggris untuk engineering and oil and gas. Bapak mau tahu nilainya berapa? Saya masih pegawai negeri sipil pada saat itu, masih PNS. Gaji saya waktu itu adalah, ya PNS tahu lah ya, sekitar berapa. Ketika saya bikin soal, kita tahu kalau bikin soal di sekolah negeri berapa? Paling 25.000. Saya bikin soal 30 soal, berapa? 35 juta. Saya nggak bohong. Artinya apa? Kenapa mereka boleh bayar begitu? Karena sertifikasi saya. Ditanya, Bapak punya sertifikasi oil and gas untuk English proficiency-nya? Punya. Kategori apa? Kategori A. Ah, iya kan? Mana? Saya boleh lihat sertifikat tunjukin. Nah, itu. Nah, itu ketika ditunjukin dan ketika dipercaya untuk bikin soal, saya pikir angkanya kecil. Ditawarkan 35 juta. Besar sekali. Saya buat soalnya, besoknya, pertemuan berikutnya, Pak Is, boleh buatkan lagi. Oke, dengan senang hati. Bayangkan Bapak Ibu. Artinya, ini bukan masalah profesi kita sebagai ASN, bukan tentang PMM, tapi sejauh mana kita mengembangkan kualitas kita, relasi kita. Begitu. Makanya gunakan teknologi, itu lebih mudah sekarang mengembangkan jaringan. Kemarin saya baru ketemu dengan salah satu institusi swasta di Singapura. Kita rapat terkait bagaimana melatih siswa untuk mendapatkan beasiswa ke Singapura. Untuk anak Indonesia ya, dari SMP bisa sekolah di Singapura sampai kuliah nanti. Dan Singapura mau biayain anak-anak Indonesia nih, begitu. Dan saya ambil bagian di situ. Dan artinya apa? Bisa Bapak Ibu. Saya buka diri saya untuk kesempatan-kesempatan demikian. Dan kalau perlu kuasain bahasa Inggris, itu ya, itu 3 penggunaan teknologi. Berikutnya ada, setelah tiga yang berikutnya adalah ini, jaringan profesional tadi sudah sampaikan. Lalu riset dan publikasi. Bapak Ibu kalau perlu bikin riset, bikin buku. Ini juga salah satu pendapatan Bapak Ibu. Kalau kita bicara pendapatan ya, bikin buku. Jangan nunggu dipaksa negara bikin buku baru bikin buku. Bikin buku ya, begitu. Nah, di sini ruang Bapak Ibu bisa lakukan, begitu. Kalau nggak bisa bikin buku, bikin publikasi riset. Ikut jurnal-jurnal ilmiah. Susah, kalau susah jangan lakukan. Cari bidang lain, bikin bahan ajar saja. Bahan ajarnya kalau perlu bisa dijualkan secara online. Kalau perlu Canva tuh. Nah, Canva juga bisa tuh. Yang suka ngelukis, suka gambar, ambil bagian itu, gambar untuk Canva, itu bisa dibayar Bapak Ibu. Artinya mungkin gitu. Nah, lalu apa? Bapak Ibu harus siap dengan fleksibilitas. Begitu. Yang bilang siapa? Yang bilang Hopkins sama Ledwell. Di bukunya judulnya adalah The Seven Strong Claims About Successful School Leadership. Maka kepemimpinan dan inisiatif itu harus hadir. Tapi kan ini buat kepala sekolah. Tidak. Kepemimpinan itu untuk guru juga. Di kelasnya dan rekan-rekan sejawatnya. Begitu. Dan itu tidak bisa lewat dengan gaya marah, tapi lewat ketegasan. Gitu. Maka tips berikutnya, saya ingin ajak Bapak Ibu mulai memanajemen kerja dan mengajarnya. Lewat apa? Lewat aplikasikan growth mindset-nya secara benar. Begitu. Growth mindset itu harus benar dulu Bapak Ibu. Kita berprinsip bahwa tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan selama kita punya akal. Karena kita manusia.
Selama kita punya akal dan kita punya fisik yang baik, insya Allah kita bisa kerjakan itu. Kita bisa lakukan itu. Kalaupun gagal, biarkan kegagalan itu melatih kita untuk bisa di akan datang. Sukses itu adalah bangun dari kegagalan gitu. Bukan kata saya, katanya Fulbright begitu ya. Nah, lalu yang kedua, kembangkan ulang perspektif. Perspektif kita harus reframing terus untuk hal yang positif, bukan hal yang buruk begitu. Itu yang kedua. Ketiga, terus belajar berkelanjutan. Itu katanya Dweck. Mindset, the new psychology of success. Coba terapkan itu. Nah, tiga berikutnya adalah open-minded. Bapak Ibu harus tidak boleh mengkotak-kotakan sebuah pemahaman. Ah, ini salah, oh itu salah. Ada teori baru, saya nggak suka teori ini nggak benar. Bapak Ibu kalau mau tahu, teori pendidikan itu ada tiga. Ada namanya Anderson, ada namanya Marzano, ada namanya Wiggins. Tiga ini punya gaya berpikir berbeda-beda. Ada namanya higher order thinking skill, itu punyanya Anderson. Ada disebut dengan retrieval thinking, itu punyanya si Morzano. Lalu ada namanya six dimension of thinking, design thinking punyanya Wiggins. Tiga ini kalau Bapak mau pakai bikin soal, pendekatannya pakai filosofi itu, saya nggak mau pakai hot, saya mau pakainya retrieval thinking punyanya si Morzano. Boleh, Merdeka Belajar izinkan. Apalagi, saya mau pakai 6 dimensinya design thinking, saya nggak pakai hot sama lots, saya mau pakai yang ini. Boleh, karena itu semuanya benar begitu. Nah, tinggal kita mau open, jangan kita kotak-kotakin. Ah, Morzano salah, yang benar itu Anderson. Nggak bisa. Begitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Kotter di tahun 96 di judul seminarnya Leading Change. Kalau pernah dengar. Gitu ya. Lalu, lakukan perubahan-perubahan yang signifikan ke diri kita, Bapak Ibu. Dan sebelum saya tutup, saya punya 3 tips untuk Bapak Ibu. Satu, biasakan diri untuk susun sasaran. Dua, mulai hari ini kalau bisa beli buku catatan, tuliskan rencana aksinya apa. Besok mau merubah diri apa. Saya mau merubah cara ngajar saya apa. Tulisin. Langkah konkretnya tuliskan. Kemudian nanti setelah itu apa? Refleksikan. Terjadi apa tidak? Kalau nggak terjadi, nggak apa-apa. Lakukan lagi. Ulangi lagi. Konsistensi ini yang harus dilakukan. Ketiga apa? Tentukan waktu dan tenggat waktu pada diri sendiri. Jangan berpikir bahwa cita-cita itu bisa dikejar kapan saja. Tidak bisa. Cita-cita itu dikejar berdasarkan tenggat waktu. Kalau sudah 35 tahun mau jadi dokter, itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena untuk masuk rumah sakit, pasti yang dicari adalah 25 tahun. Bapak Ibu ya, sampai 35 tahun. Bahkan untuk jadi pegawai negeri sipil saja ada syarat umur atau syarat usia. Artinya apa? Ada tenggat waktu untuk mencapai cita-cita. Begitu. Jadi jangan nunggu-nunggu gitu. Nah, kita mau nunggu karirnya. Kita mau berhasil jadi kepala sekolah kapan? Waktu masih muda atau masa-masa nanti? Kalau saya, sesegera mungkin. Begitu Bapak Ibu. Sesegera mungkin jadi kepala sekolah. Ikut guru penggerak supaya bisa jadi memenuhi syarat kepala sekolah. Ah, itu luar biasa saya katakan. Jadi jangan hanya tentukan rencana aksinya saja, tapi juga tentukan waktu dan tenggatnya. Begitu. Nah, itu. Lakukan itu untuk adaptasi terhadap perubahan diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu Guru ya.